semua buat Tuhan doa. Kami tahu kami disayang Tuhan. See you manis, karena itu kami puji namamu Yesus. Semuanya siap, come on. 1, 2, 3. See you, see you, see you manis. Asal Tuhan disayang Tuhan Yesus. See you, see you,
Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal untuk semuanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Marilah ibadah Natal saat ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipohon duduk kembali anak-anak sekolah minggu ke ruang sekolah minggu. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2. Kita surga bergema. Sejahtera
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, itulah hukum kasih yang sering kita terima dari Tuhan, tapi kita belum bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 2. Alam raya berkumandang. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur atas berkat dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 123 bait 1 dan 2. Selamat, selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga ingin kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik waktu dan kehidupan, kami sungguh bersyukur sepenggal waktu pendek saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah, semua karena pertolongan, semua karena pimpinan, semua karena kasih. Sungguh kami bersyukur, sebab di saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah di dalam ibadah raya Natal. Ya Tuhan, dalam kebersamaan ini kami pun mengingat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang di saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, yang saat ini sedang bergumul dalam berbagai rupa-rupa persoalan tantangan yang ada, yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Tentu ada kerinduan besar yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kami ini untuk dapat bersekutu bersama kami, tetapi karena kelelahan fisik, keberadaan tubuhnya, sehingga tidak mampu untuk bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan Allah, kami memohon, Tuhan berkati, anugerahkan kekuatan, penghiburan, kesehatan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami. Begitu pula yang sudah sekian lama tidak bersekutu bersama dengan kami. Sungguh ya Tuhan, kami memohon, Tuhan berkati, sehingga di waktu-waktu yang akan datang boleh untuk bersama-sama dengan kami, bersuka cita bersama, bersekutu bersama. Ya Tuhan, keberadaan keluarga kami masing-masing, kami pun serahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Allah yang tidak tinggal diam nun jauh di sana, tapi Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam keberadaan keluarga kami masing-masing. Bahkan kuasa-Mu nyata kami rasakan, meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan. Tetapi Engkau menopang kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau menggendong kami di saat kami tidak mampu melangkah. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Dengan demikian, kami pun menyerahkan seluruh aktivitas, usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan keberadaan persekutuan kami, gereja ini, Tuhan berkati, sehingga gereja ini semakin bertumbuh,
berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang bersekutu bersama dengan kami menerima anugerah keselamatan. Tuhan berkati para pelayan yang terlibat dalam tim kepanitiaan, kemajelisan, memampukan dapat berjalan bersama-sama melayani dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Keberadaan bangsa dan negara kami pun menserahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Tolonglah bangsa ini, berkati para pemimpin bangsa ini, dan berkati dengan kebersamaan kami, sehingga kami mampu saling menghargai, kami saling menghormati, kami saling menopang, kami saling mendukung, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Kami pun bersyukur sebab di Natal ini kami pun siap untuk mendengar sapaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Natal. Ada sukacita? Sehat semua? Sungguh kita bersyukur dalam kehidupan kita masih diberikan waktu untuk menikmati satu Natal lagi di hidup kita. Nah, mengapa bisa demikian? Bagi orang di luar sana menganggap, wah biasa aja, wong kita masih hidup. Toh, setiap hari saya masih bisa berkumpul dengan keluarga saya. Tetapi bagi kita ada hal yang luar biasa yang semestinya membawa ke dalam suatu pemahaman bahwa kita dapat menikmati Natal di pagi ini, kita dapat berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, kita dapat bersekutu bersama dalam ruang ibadah ini, sebab Dia tinggal di antara kita. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jikalau Allah tidak ada di dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak tahu kalau Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ada di tengah-tengah banyak orang, tetapi di situ tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Tidak ada yang menanyakan siapa kita, dari mana, lebih-lebih sampai bertanya apa yang dibutuhkan. Pernahkah kita ada di tengah-tengah banyak orang, tetapi satu pun tidak ada yang menyapa kita? Artinya kita seperti orang asing begitu ya. Kita seperti orang asing. Tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kita. Oke. Jikalau dalam situasi itu kita sedang tidak membutuhkan pertolongan, tidak menjadi masalah. Tetapi kita ada di tengah banyak orang, dan di situ kita sedang membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada seorang pun yang bertanya kepada kita, atau bahkan memperhatikan kita, melihat kita. Semua orang lalu lalang. Sungguh kita merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian. Pernah? Kesepian di tengah-tengah keramaian. Pertanyaan berikutnya, mengapa mereka tidak menyapa kita? Kira-kira apa alasannya? Pertama, karena mereka tidak mengenal kita. Itu ya. Yang kedua, karena mereka tidak memperhatikan kita. Atau bahkan mungkin keberadaan kita di situ tidak dianggap. Pernah toh
Kita duduk di situ, kemudian ada orang yang lewat dan itu mengenal kita, tetapi sama sekali tidak menyapa kita. Pernah? Dan kemudian ketika dia tersadar, begitu, wah, pangapunten. Ternyata panjenengan toh yang di situ dari tadi. Pernah? Dan rasanya itu tidak enak. Tidak enak. Mengapa? Karena seringkali keberadaan kita atau keberadaan orang lain gitu ya, tidak disadari keberadaannya. Ini kalau direnungkan sungguh mendalam. Kita tidak menyadari orang lain ada, atau orang lain tidak menyadari keberadaan kita. Pernahkah kita memiliki pengalaman itu? Ada seseorang yang kita kasihi, yang setiap hari ada di tengah-tengah kita, kita tidak pernah menganggapnya. Tetapi kemudian ketika kita sudah tidak ada, ketika dia tidak ada, baru kita menyadari bahwa dia tidak ada di tengah-tengah kita. Dan semua sudah terlambat. Pernah? Yang lebih parahnya adalah dia ada di situ, tapi kita tidak pernah memperhatikan, kita bahkan merendahkan. Nah, ini yang lebih parah. Ya, kemudian ketika dia sudah tidak ada di situ, kita baru menyadari bahwa ternyata dia adalah orang yang berarti dalam kehidupan kita. Ini sebagai gambaran bahwa Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali ada begitu banyak orang yang tidak menyadari. Saya ketika tidak menyadari apa yang terjadi. Yang pertama, cara dan laku hidupnya bukan dipimpin oleh Tuhan, tetapi dipimpin oleh dirinya sendiri. Yang pertama. Dan tentu, nah, yang kedua, di saat situasi, kondisi dalam kehidupan kita membutuhkan pertolongan, kita tidak menjangkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, Yohanes dalam Injil Yohanes memberikan gambaran narasi yang luar biasa menolong kita. Kehadiran Kristus, kehadiran Allah di tengah-tengah manusia, bahwa sesungguhnya dia telah ada, sudah ada sejak sebelum dunia ini ada. Kalau dalam Injil-Injil sinoptik gambarkan, menarasikan dengan cara pandang manusia yang lahir, kan begitu. Manusia yang lahir artinya ia memiliki silsilah, memiliki, dalam Matius kita melihat, begitu kan? Anak ini memperanakkan ini dan sebagainya, kemudian kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes dia menarik ke belakang bahwa sesungguhnya keberadaan Allah sudah ada sebelum dunia ini ada. Sehingga pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan di dalam Dia gitu ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak akan mungkin kita ada tanpa diadakan oleh Sang Maha Ada itu. Nah, ini menjadi menarik bahwa Dia mengadakan kita, menciptakan kehidupan kita, tidak ditinggalkannya. Ini loh yang menarik. Gitu ya. Ini loh rahasia besar dalam kehidupan kita. Karena demikian, Ia menjadi terang. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia kita memiliki kehidupan itu, sehingga kita ada bukan sebatas kita ada, tetapi ada Dia yang mengadakan kita. Tidak hanya sebatas itu, tapi justru memberikan terang supaya dalam kita ada dalam kehidupan ini tidak hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Keberadaan terang tidak menghilangkan sepenuhnya kegelapan. Tetap masih ada kegelapan itu. Oleh karena itu, kehidupan manusia tetap masih diperhadapkan dengan kegelapan-kegelapan. Diperhadapkan dengan berbagai kejahatan-kejahatan yang ada. Dan disitulah bagaimana kita membutuhkan Sang terang yang sedang menerangi setiap orang itu yang datang ke dalam dunia itu. Tetapi sayangnya Dia hadir meskipun dalam wujud manusia, nampaknya tidak sebatas nampaknya, tetapi begitu banyak orang yang tidak menyadari. Mengapa tidak menyadari? Ya tidak kenal. Nah, kalau mereka tidak kenal, maka kita harus memperkenalkan. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia sebagai mediator. Ia memperkenalkan, ia memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya tiap orang yang percaya, ia diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa untuk menjalani kehidupan ini yang dipenuhi dengan berbagai rupa pergumulan, persoalan, tantangan yang ada. Ialah di dalam sejarah kehidupan manusia, dalam wujud manusia. Tapi mungkin dalam pemahaman seperti itulah, karena manusia ada di dalam kerapuhannya, yang kemudian ada disebut sebagai teologi kerapuhan. Dalam kerapuhannya itu, manusia kemudian yang lain tidak bisa menjangkau. Mengapa? Karena menganggap bahwa kerapuhan adalah kehinaan, kekurangan adalah kehinaan, keterbatasan adalah kehinaan, sehingga itu direndahkan sedemikian rupa. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tidak heran dalam kehidupan kita
Jika kita dalam posisi kita dapat berbuat apa-apa, kita memiliki kuasa dan kekuasaan, maka akan ada begitu banyak orang yang mencari kita, yang membutuhkan kita. Tetapi berbeda jikalau dalam kehidupan kita dalam kerapuhan, kita dalam kekurangan, maka dalam situasi yang demikian itu mungkin banyak orang yang tidak menyadari kita ada. Bahkan mungkin kita semakin direndahkan, kehidupan kita mengalami kehinaan yang luar biasa, kita direndahkan. Ini terjadi karena manusia akan terjebak dalam situasi. Oleh karena itu, inilah ia tinggal tengah-tengah manusia. Immanuel. Dalam bahasa Indonesia, Allah beserta kita. Dalam bahasa Jawa, Gusti Allah manunggil. Kan begitu. Beserta itu kan ya jalan bareng serta. Bisa juga dalam posisi yang bukan menyatu sama-sama, tapi manunggil. Artinya Allah yang hadir melalui karya kuasanya dapat melingkupi kehidupan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam Roma 5, cari di sana. Yang pertama, yang menerangi karya Roh Kudus itu hati manusia. Anda kan menyatu di sini. Ya. Oleh karena itu dalam etika Anda kan belajar bisa dipaham mana suara hati, mana suara Tuhan, kan begitu kan Anda. Jadi itu. Padahal dalam hati itu ada terang Allah. Artinya kalau demikian kan manunggil sama. Dan gitu. Sehingga tidak sebatas kamu harus begini dan begini, tapi juga menggerakkan kehidupan kita. Nah, kalau kita senantiasa dalam pemahaman yang demikian itu, bahwa Allah bersatu dengan kehidupan kita, menggerakkan kehidupan kita, apapun kehidupan kita ke depan yang kita sama sekali belum tahu, ada keberanian apa mboten? Semestinya ada keberanian besar dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu, siapa sih yang tahu di antara kita besok pagi akan bagaimana? Nggak usah besok pagi, nanti sore. Nggak usah nanti sore. Selesai ibadah ini apa yang terjadi? Kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak ada yang tahu seperti apa. Artinya, sungguhnya kalau begitu kita hidup dalam ketidaktahuan akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Yang kita tahu bahwa Allah hadir dalam wujud manusia yang bayi Kristus itu mau menolong kita, menuntun jalan hidup kita. Oleh karena itu, pemahaman dalam tema Dia tinggal di antara kita, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menyadari bahwa Dia ada di tengah-tengah kita? Kan gitu ya. Sehingga tidak terhenti dalam tatanan pemahaman, tapi bagaimana kita menghayati dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan bagaimana Ia menggerakkan,
bagaimana Dia mengubahkan kehidupan kita terus-menerus. Bahkan membuat hati kita terus bersuka cita. Kalau ada keyakinan, ada keberanian, maka disinilah kalau dalam biokimia, hormon yang keluar adalah hormon yang dipenuhi dengan sukacita, gitu ya, mempengaruhi kehidupan kita dengan kebahagiaan, sukacita. Oleh karena itu, sungguh kita bersuka cita. Ketika di pagi ini kita boleh untuk mengikuti ibadah raya Natal. Kita sungguh bersyukur. Apakah beberapa waktu lalu kita bisa memprediksinya? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita ada karena ada Sang Dia yang menciptakan kehidupan kita. Tidak hanya menciptakan dan membiarkan, tetapi justru Ia hadir untuk memampukan, menolong kita. Oleh karena itu, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kehidupan kita, apapun yang menjadi ketakutan besar dalam kehidupan kita, di depan kita nanti, kiranya itu bukan itu yang menguasai hati pikiran kita, tapi terang kasih Tuhan yang meneranginya sehingga mampu mengalahkan kegelapan. Sebab kegelapan sangat mudah menguasai hati pikiran kita. Kita bisa bayangkan kalau manusia itu sudah gelap hatinya, sudah gelap matanya, apa yang terjadi? Tidak sebatas menabrak sana sini, tetapi justru dapat membunuh manusia lain. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang peduli. Oleh karena itu Natal merupakan wujud solidaritas Allah yang nyata, yang mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya dalam kehinaan itu supaya dapat menolong manusia yang hidup dalam kehinaan itu, manusia dalam titik terendah itu. Oleh karena itu, selamat merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Selamat merasakan pimpinannya. Selamat menerima anugerahnya. Dan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam sukacita ibadah raya Natal ini ada persembahan pujian. Dipersilakan.
Cek. Cek. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan menghaturkan persembahan dalam ibadah Natal pada hari ini. Sedangkan sebagai dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman-Nya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita menghaturkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 bait 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kembali kami bergelut di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Jaryono SSI. Biarlah firman itu tetap berbicara dan Engkau meteraikan di dalam hati dan iman kami, supaya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur pada kesempatan kali ini Tuhan memberikan waktu untuk kami menghaturkan persembahan dalam peribadatan saat ini. Kami sadar persembahan yang kami haturkan tidak sebanding dengan berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan akan sucikan, Tuhan akan berkati baik persembahan kami pada hari ini dan juga persembahan-persembahan kami yang lainnya, terutama persembahan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah tanggung jawab dan kebijaksanaan yang datang dari-Mu untuk mengelola persembahan yang kami haturkan di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, jikalau sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang, kiranya Tuhan akan tolong dan pimpin perjalanan kami, supaya kami boleh sampai di rumah dalam keadaan baik, melanjutkan aktivitas kami pada hari ini.
hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 120 bait 1 dan 2, Hai siarkan di gunung. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukan firman-Nya dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2, Gembala Baik Berseruling Nan Merdu. Dan
Warta Jemaat GKJ Ampel, Rabu 25 Desember 2024. Yang pertama, perayaan Natal Pepandan Berdok. Perayaan Natal Pepandan Berdok akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu 25 Desember 2024, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara Bapak Pendeta Jaryono. Dimohon seluruh warga jemaat dapat mendukung dan menghadirinya. Yang kedua, ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 1 Januari 2025 di Ampel atau Induk pada jam 9 pagi, sedangkan di Pepandan Berdok pada jam 7 pagi. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Yang ketiga, persembahan ibadah Minggu 22 Desember 2024, kantong pertama Rp230.000, kantong kedua Rp228.000, kantong pembangunan Rp250.000. Jumlah keseluruhan ada Rp708.000. Yang keempat, petugas ibadah Minggu 29 Desember 2024 dengan pengantar bahasa Jawa, pengkhotbah Bapak Pendeta Jaryono, liturgos Bapak Diaken Margiono, imam Bapak Diaken Yohanes Triyono, doa persembahan Bapak Diaken Basiron, warta jemaat Ibu Diaken Ria Widyastuti, keyboard Saudara Dion, song leader Ibu Nik, Saudari Teresia dan Ibu Utami, operator LCD Saudara Deva, operator sound. Nanti menyusul guru sekolah minggu Ibu Mahda dan Ibu Dewi. Tambahan warta jemaat di hari ini, Open House Natal 2024. Dalam rangka merayakan Natal dan ucapan syukur, keluarga Bapak Sunarto mengundang jemaat GKJ Ampel untuk bisa merasakan kebahagiaan keluarga Bapak Sunarto pada hari Rabu dan Kamis. Jadi hari ini dan besok tanggal 25 dan 26 Desember 2024 mulai jam 9 pagi. Tempat di keluarga Bapak Sunarto, Dukuh Rejoso Tanto. Atas perhatiannya, keluarga Bapak Sunarto mengucapkan banyak terima kasih. Demikian tadi juga ada permintaan dari Bapak Margiono untuk diumumkan open house bagi keluarga Bapak Polii. Jadi jikalau nanti jemaat berkenan hadir bisa rawuh untuk berbagi kebahagiaan Natal juga di keluarga Bapak Polii. Yang terakhir, kehadiran jemaat di dalam ibadah ini. Laki-laki ada 35, perempuan 35, anak ada 9, jumlahnya ada 79. Demikian warta GKJ Ampel, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal,
IM.